sama sebuah sekolah di kawasan Pejaten. Cuman namanya anak PL ya, angkatan berapapun tuh kecium baunya. Gue bilang Antara kecium baunya atau kedengeran congornya. kalau kita bicara historinya kita sudah terlambat sebenarnya, karena tumbuh lahirnya padel ini kan di tahun 69, 70 80 itu baru pindah dari Meksiko ke Eropa, ke Spain. Hype-nya padel ini kan sebenarnya banyak yang bilang FOMO dan sebagainya. Jadi kalau kita bicara industrinya, ini buat kita sih happy banget ya, karena banyak, kalau kita bilang shifting sih belum ya dari tenis ke padel. Cuma karena banyak yang di tenis beginner ini nggak bisa naik kelas, lalu mereka bergeser ke padel. Oke, selamat datang di Inside PL Community. Kali ini bersama gue Tisong, dan hari ini cukup ramai nih. Ini kayaknya salah satu yang teramai nih di dalam ruangan podcast ini. Biasanya gue berempat doang, sekarang berenam nih. Nah, hari ini kita mau ngebahas komunitas seputar olahraga lagi, dan spesifiknya kita ngomongin padel nih. Padel apa pedal nih? Padel. Mau lu aja lah. Oke, boleh diperkenalkan nih satu-satu, ada siapa aja deh? Gue Nikita, PL 99. Oke. Gue Tri, PL 89. Oki, PL 98. Nelson, PL 98. Saya Irto 92, Kak. Mas Irto nih bakal muncul beberapa kali terus nih di seputar olahraga. Multi cabur ya. Oke, seperti biasa kalau ngomongin komunitas pasti ada inisiator, dan yang mengawali nih, yang mengawali ini semua siapa deh sebenarnya deh? Kalau boleh tahu deh. Oke. Kita itu kalau mau dibilang kapan PL, gue rada bingung juga ngomongnya. Pladel. Ini dia nih yang bikin pladel dia nih, yang bikin pladel. Mau gue ganti dia ngomel waktu itu di grup. Mau diganti PL pladelnya. Oke, 21 Februari itu kebetulan pas gue sama Oki kan bikin lapangan di Trogong gitu ya. Terus kita trial gitu, terus ngomong gitu, kita kumpulin yuk anak-anak PL gitu ya. Terus itu tanggal 21 Februari itu kita kumpul ada kali. Itu tahun ini berarti Mas? Tahun ini. Baru banget berarti. Oke. Iya, tahun ini. Ada 30-an kali ya toh ya. Lumayan tuh, banyak tuh waktu itu yang main tuh. 30-an anak PL semua, cowok semua. Terus Fun banget tuh. Fun banget. ya itu kita kumpul main gitu. Terus akhirnya bikin WhatsApp group ya. Begitu WhatsApp group. Emang nggak mikirin kayak kita mau bikin komunitas nih, ada ketuanya, ada gitu-gitu, nggak ada. Jadi emang bikin namanya pun Pladel gitu, kayak ya udahlah Pladel dilanjutin aja karena Irto nggak boleh ganti. Terus itu kayaknya ada cuma berapa orang kan, terus akhirnya nambah. Kita sekarang ada 103, gue terakhir ngitung sih di member groupnya itu ada 103. Dan itu anak PL semua. Yang gue tahu ada satu yang bukan anak PL itu. Iya. Ada Aan. Ada di grup itu ya? Iya. SMP-nya PL cuma. SMP PL sih ya, tapi dia afiliasi lah. Iya, itu sih 21 Februari ya hitungannya sih kalau mau dibilang kayak gitu. 110 Con. Udah nambah lagi 7 orang. Setiap hari nambah. Jadi terus, emang kalau lanjut Con. Oke, ya. Pokoknya terus kalau lo nanya siapa ketuanya, nggak ada ketuanya. Oke. Yang pasti adminnya Sampek. Itu aja. Benar. DMTN. Oh iya, DMTN tepatnya. Ya itulah, silakan. Iya, jadi sebenarnya ada satu yang semangat tuh Con waktu itu. Jadi teman kita Ipoy 90. Iya, Mas Ayub. Ipoy 90 tuh semangat banget. Jadi dia kontak gue. Tok, lu pedal gak? Ya pernah sih main. Oke. Itu anak-anak udah rame tuh. Bikin deh ininya, komunitasnya. Oh, ya udah, ayo aja bikin. Kalau bikin komunitas, ayo aja let's go nih. Kumpulin anak-anaknya. Nah, terus terjadilah tanggal 21 Februari itu kita bikin, mungkin apa istilahnya, main pertama mabar pertama yang rame-rame bener. Nah terus ya udah kita kasih nama apa nih? Ya waktu itu yang terpikir yang cepet aja Pladel gitu kan. Biar ada unsur PL. Iya, karena kan lain banyak tuh Plesiran, kan. Nah jadi
Ya udah kasih nama itu aja Pladel pokoknya jadi. Terus at the same time Ipoy juga udah semangat tuh. Semangat selalu. Selalu semangat itu karena dia bilang ini kita udah diajakin sparring nih. Udah kompetitif. Iya, sama sebuah sekolah di kawasan Pejaten. Gitu. Itu selalu gue tanya kalau Selalu friendly itu. match tuh se-friendly apa ya? Iya, jadi ya gue bilang ya kita ngumpul dulu aja sebelum kita Nggak. keluar gitu ya. Ya kita ini dulu deh, bentuk dulu. Tapi ya tadi seperti Nelson bilang nggak ada ketua-ketuaan, nggak ada nggak ada. ini admin yang ada. Admin yang ada. Ya itu? Sampai. Ya. Tapi itu pun sampai jadi admin itu pas kita bikin awal nggak ada admin, ya adminnya nggak aktif lah. Itu grup PL Padel itu hitungannya kayak dorman gitu, nggak diem, soalnya kosong Iya. gitu. Iya. Nah ceritanya sampai bisa masuk ke admin itu, sampai daftar sempet mau jadi karyawan kita, gue tolak. Oh gitu. Iya dia gue interview kok, tai ini orang gimana sih? Oh gitu. Iya gitu. Ya udah, terus akhirnya sampai waktu itu gue tolak. Terus dia kan lumayan inilah orangnya kan lumayan aktif gitu, terus gue pikir gue tes aja gitu. Pek lo mau nggak jadi admin itu tuh? Wah mau. Dia masuk dan akhirnya lumayan rame lah, kita harus ya give him props lah itu. Iya. Dia jadi rame banget. Akhirnya lu terima nggak? Enggak. Enggak. Tapi udah kalau gue terima mungkin dia nggak akan kayak gini. Berarti emang dia spesialisnya mengadminin teman-temannya. Iya, benar. Itulah ceritanya sedikit tentang WhatsApp grup kita lah. Oke, kalau ini dari Mas Nikita deh gimana? di komunitas Oh, ini. kalau gua di approach Sampek sebetulnya. Oh sama juga. Jadi berarti. pasti waktu itu Sampek WhatsApp, Nick ini anak-anak PL ada komunitas padel. Oh serius ada gitu, gue nggak tahu soalnya. Econ sih udah ngajakin berkali-kali waktu itu Oke. waktu di mau trial court. Cuma waktu itu gue tuh masih antara gue mau main apa enggak ya, gue bisa apa enggak gitu. Gue kayaknya belum ada ketertarikan waktu itu sebetulnya gitu. Terus habis itu kebetulan ada temen gue dari SD, dia ngajakin gue cobain yuk sekali gitu. Pas gue main, ini tuh olahraga yang easy to play tapi hard to master. Ya, Nah itu setuju. masalah yang bikin penasaran gitu kan. Ya. Jadi pas waktu itu si Sampek bilang ini ada nih kita mainnya lumayan intens maksudnya dalam jadi lumayan rutin lah gitu. Oh ya udah boleh deh, gue mau mau coba. Akhirnya pertama kali gue main tuh sama anak-anak Pladel itu waktu itu pas memang ada di luar jadwal, ada lapangan kosong. Punya bos gue, jadi ngomongnya pelan-pelan. Punya lapangan kosong terus dia jual ke gue. Habis itu gue coba ke anak-anak, terus pada mau ikut. Akhirnya kita main pertama kali, gue baru ngerasain. Oh waktu itu sama Mas Apoy juga. Selalu ada dia. Selalu ada Ipoy. Mas Apoy dia, ya pokoknya setengah coach lah dia kalau lagi main sama dia. Dan enak gitu tuh sama Bran juga 98, sama Sampek juga gitu, sama Mas Andre juga. Nah pas lagi main sama mereka tuh sambil main sambil belajar gitu. Akhirnya Oh, oke. ini kayaknya seru juga nih, lama-lama gue tekunin agak-agak ambis sedikit boleh juga nih kayaknya. Sebetulnya kan bikin apa yang dicari ya di mid 40s ini. Mungkin ini kali ini mungkin bisa kali. Itu filosofi awal itu. Apa yang dicari di mid 40s. Kalau Mas Oki juga sama. Iya. Gue sih sampai hari ini nggak dimasukin ke WhatsApp. Karena dia bilang percuma dimasukin kan nggak dibaca. Tapi gue berapa kali main sih di angkatan kita 98 juga ada berapa kali sama tadi pagi juga main sama Oke. anak-anak 93. Tapi yang gue seneng gue kenal padel waktu itu lihat di Bali ya. 2022 kali ya. Gue lihat lapangan-lapangan di Bali. Terus yang pertama kali ngajakin tuh anak PL, Econ ngajakin pertama kali, sama Charlie tuh 88, Charlie 88. Nah dari itulah karena kita rumahnya deketan sama Charlie juga, dari situlah jadi bikin lapangan padel tuh. Nah, Katanya main kok bikin. awal itu nah karena bikin itu karena nggak dapet lapangan terus kan. Oh, keresahannya Awalnya tuh nggak itu. dapet lapangan terus. Nah sekarang ya udah ada
masih nggak dapet juga. Iya. Soalnya gue tahu fokusnya Echan apa. BP, fokusnya BP kan. harus. Bukan main lagi. Bukan main. Ya tapi gue seneng lah banyak jadi bisa ketemu banyak anak PL berbagai angkatan. Iya, iya. Juga buat di angkatan gue juga jadi kayak kita sering ketemu reunian. Iya, iya. Jadi ada something yang bikin kita ngumpul bareng lagi gitu Betul, loh secara betul. rutin. Kayak udah lama jarang bisa sesering itu. Begitu ada padel sering banget jadinya. Iya. Iya, iya. Berasa. Iya. Sorry, boleh Jadi, di-mention itu lapangannya berarti di mana? Apa namanya sih? Di Yang- Trogong. Di Trogong. Hmm. Ini yang punya Mas berarti. Iya, gua Nelson, Oh, Charlie, sama oke. ada Berry adiknya angkatan Oke. 90. Iya. Tapi kalau anak PL nggak dapat privilege tuh booking lapangan. Enggak. Enggak. Gue Kita aja nggak dapet. Gue langsung cut di sini nih. Daripada lo Karena gue nanti. pikir jalur ordal waktu itu gue WhatsApp Econ. Anak-anak kan angkatan gue kan rutin main 99. Terus dia bilang, coba nih WhatsApp Econ. Oke gue WhatsApp Con. Anak-anak susah nih dapat lapangan. Gue juga gak dapet. terus gue screen capture gue kasih ke grup. Wah susah juga ya, susah. Gak bisa nembus nih ordalnya aja gak bisa. Yang gue bingung Budi WhatsApp bini gue. Minta lapangan gue. Ini Budiman siapa Con? Nel. Hah? Siapa dia? Tiba-tiba angkatannya dia bisa WhatsApp bini gue gitu minta lapangan. Segitunya emang. Angkatan gue emang agak lain sih. Iya. Tapi on a serious note ya kita ngomong the industry sekarang emang Hype banget. Iya. Kita ngomong angka deh Iya. gitu ya. Occupancy rate-nya rata-rata klub di Jakarta can be 90% and up. Oke. Jadi kalau orang-orang bilang wah susah nih main di sini, emang in general susah Indonesia. Mas Tri mungkin juga bisa ngomong lah dia itu juga kan di industri ya. Emang susah sih kayak gitu. Oke. Nah buat kita ya tentunya kita kan BEP gitu ya, nyari ya udahlah ntar dulu. Ya kita jadinya gua aja kita kesepakatan tuh di Trogong tuh akhirnya pokoknya Senin jam 6 sampai jam 12 malam udah. Nggak ada lagi slot habis itu semuanya jual. Oke. Itu kalau kita nggak book begitu, kita sendiri nggak bisa main. Nggak bisa main. Padahal Iya, tujuan pertamanya kan supaya kita bisa main bareng. Ya bisa kumpul bareng ya. Akhirnya kita Tapi luar biasa sih, ini hype-nya gila banget, luar biasa. banget. Kita nggak nyangka ya. Nah, Banyak kalau banget yang main. dari Mas Tri sendiri nih selaku apa nih? Ini brand ambassador apa distributor resmi? Oh gimana? Boleh diceritain nih Mas Tri? Oke, yang pertama sebenarnya gue join di Pladel ini kalau nggak salah lewat Econ. Ketemu Econ juga nggak sengaja nih. Kita main di, gue nggak mention lapangannya. Mainnya di Kemang. Cuman namanya anak PL ya, angkatan berapapun tuh kecium baunya. Gue bilang Antara kecium baunya atau kedengeran congornya. Karena dengeran congornya lebih banyak gitu. sama keluar lapangan nih bukan anak-anak negeri nih, gitu kan. Terus kelar main, gue curiga nih anak PL nih mesti nih, bau-baunya udah ketahuan. Lalu kita ketemu sekian waktu kemudian John ya. Jadi ada timnya dia, namanya Alvin. Kebetulan Alvin ini satu apartemen sama salah satu karyawan di kantor gue, gitu ya. Namanya Raj. Kemudian dia cerita soal Pondok Indah, gue janjian sama Alvin. Gue ketemu di lapangan waktu itu masih lagi bangun. Ini orang tai banget nih, gitu kan. Tengil banget, sok tahu nih. Gue lebih tahu kok dia belagu banget gitu kan. by the way itu pandangan gue juga soal dia. Pasti. Dia datang bilang ini tingginya gini wah, ini orang apaan sih? Ini gue yang bikin masa gue nggak tahu ya. Ternyata sama. Dan itulah kenapa ketahuan bahwa nih pasti anak PL. Iya. Enggak, belum. Di situ kan masih belum sama-sama tahu anak PL. Belum tahu dari situ. Apa ya waktu itu? Nah, jadi justru habis itu kita ketemu di Kemang itu setelah itu. Bukannya sebelum itu, John? Enggak, setelah itu ketemu terus kita main bareng gitu kan biar ini Mas Trio main. Lalu ketahuannya gara-gara acara itu 21 Februari itu. Toto lo WhatsApp ke gue. Lo di grup ini, lo ada PL. Lah, lo ada PL juga. Jadi, kok bisa gini ya. Emang bau-baunya tuh emang. Iya. Oke, abis itu tengilnya gue lupakan lah. Baru gue di-invite di grup Pladel gitu ya. Habis itu menjadi jelas bahwa kenapa dia tengil gitu. Udah jelas lah. Urusan jago mau belakangan. Nah, kalau kita bicara industrinya memang sekarang lagi tenis sebenarnya sempat overhype beberapa waktu lalu sebelum masuknya padel.
kalau kita bicara historinya kita sudah terlambat sebenarnya karena tumbuh lahirnya padel ini kan di tahun 69, 70-80 itu baru pindah dari Meksiko ke Eropa, ke Spain. Makanya sekarang banyak orang-orang Spain yang lebih advance dibanding pemain-pemain lain. Lalu di Bali sendiri itu udah mulai dari tipis-tipis belum pandemi, lalu setelah pandemi itu boom. Nah dari situ kan setelah pandemi ini banyak orang yang work from home tapi dari Bali. Yeah. Nah mereka menikmati itu, dia enjoy dan salah satu yang dibuka setelah pandemi olahraga itu adalah tenis sebenarnya. Dan ini kan hampir mirip sama tenis ya karena kita punya distance. Nah baru dari situ dibawalah ke Jakarta dan lahirlah satu lapangan padel yang ada di PIK waktu itu. Yang pertama itu ya? Itu yang pertama. Jadi itu sempat sepi karena tidak terjadi hype gitu ya. Lalu dibangunlah yang Kemang. Waktu dibangun RPC. ya, Cilandak. Nah dari situ baru mulai tuh muncul pertumbuhannya dan sampai hari ini kurang lebih ada 220 court di Jakarta dari beberapa lokasi. Gue ada cerita lucu sih soal RPC itu. Jadi di sebelah RPC itu adalah studio latihan musik. Oke. Dan Bukannya bengkel itu sebelahnya? Enggak, ini kan RPC-nya. Sebelahnya tuh ada rumah tuh. Itu studio latihan musik. Dan studio yang sering banget gue rental. Buat semua project-project gue lah gitu. Sering banget gue main latihan di situ. Dan itu parkirnya tuh sempit. Satpamnya waktu tahun 2022 waktu gue ada project di situ, project besar. Terus dia selalu bilang, "Mas, parkirnya di sebelahnya lapangan padel kosong kok." Kayak jadi setahun setengah tuh gue kayak gitu. Sampai 2024 pertengahan. Jadi gue udah gak pakai permisi. Jadi gue selalu begitu mau latihan langsung parkir di lapangan padel itu. Terakhir 2024 tiap kali gue masuk kagak keluarin rak, dia tanya mau main padel atau enggak, saya mau latihan itu biasa latihan band aja, nggak bisa nih kursus padel loh, orang sepi kok. Terus, Mas ini udah ada yang book nih parkirnya soalnya ada yang main jam segini. Gue tanya kan emang saya hype apa sih olahraga, terus gue masuk gue lihat kan ribet amat orang pada main bule-bule semua waktu itu belum ada roofnya gitu, panas-panas. Kalau gue sih enggak sih ya, gue bilang oke deh gue cabut. Abis itu gue baru ngerasa bahwa setelah itu hype-nya tuh gila banget. Iya. Dan gue pikir RPC yang pertama bukan ya? Bukan, Verde yang pertama. Oh Verde. Itu gue rasa sekarang kalau lo main padel di RPC, dia bilang parkirnya penuh, lu parkir di studio aja deh. Gak ada yang latihan, anak-anak beda di RPC. Nah di sisi yang lain gue sendiri dari distributor dari tennis gear dan headgear. Sekarang kita ada Pickle juga sebenarnya, brandnya dari head ini. Jadi kalau yang ini gue bawa satu contoh aja. Ini adalah signaturenya dari pemain utama kita. Kalau teman-teman tahu ada Cinggoto, lalu ada Tapia. Nah ini adalah Coelho, pemain nomor 1. Jadi kalau di tenis Djokovic-nya, ini di padelnya Arturo Coelho. Dan kita ada 3 pemain utama, ada Jose Maria dan Arianza Sanchez yang perempuan. Nah hype-nya padel ini kan sebenarnya banyak yang bilang FOMO dan sebagainya. Jadi kalau kita bicara industrinya, ini buat kita sih happy banget ya, karena banyak, kalau kita bilang shifting sih belum ya dari tenis ke padel. Cuma karena banyak yang di tenis beginner ini nggak bisa naik kelas, lalu mereka bergeser ke padel. Waktu ke padel dia ke intermediate nih cepat naiknya. Dan yang kedua adalah mereka bisa diakui di beberapa level-level yang tinggi gitu ya. Paling gampang deh di amatir level yang APPT. At least lu main kalah juga nama lu ada di APPT gitu kan, Asia Pacific Padel Tournament. Kira-kira gitu sih. Nih, Mas Dikita kenapa? Enggak, gue tertarik waktu Mas Tri bilang ini belum shifting sih sebetulnya. Gue pikir udah shifting 100%. Belum. Memang pergeserannya sekarang banyak dari tenis, karena mereka dari tenis ke padel tuh lebih cepat dibanding dari badminton atau dari jalan-jalan gitu ya. Dari jalan-jalan. Jalan terus main padel susah. Ini baru PL banget tuh ya ngomongnya. Ini Dari jalan-jalan. Ini sambungannya gini, memang ya berhubung gue hampir di semua komunitas olahraga gitu Dewan ya. pengawas kan. Jadi waktu di grupnya padel itu, tiap ada yang baru masuk,
itu gue langsung absen. Oh nih anak tenis, oh ini anak bola, oh ini anak badminton gitu. Jadi pasti pindahan dari olahraga lain, bukan yang dari jalan-jalan kayak Tapi yang dari player court cuma gue doang ya. Yang dari player court cuma lo doang, itu kan karena tadi studio penuh kan. Warman sama gue dari player court. Dan itu ada angkanya, Song. Jadi kemarin baru ada di grup juga tuh. Jadi ternyata pemain padel itu yang sekarang kira-kira 47% itu dari tenis. Oh, emang shiftingnya pindahannya dari tenis. Yes. Lalu another 5% itu dari another racket sports. Jadi bisa dari badminton, bisa dari pingpong atau apapun itu yang pindah ke sana. Jadi yang benar-benar dari nol itu cuma 3% katanya. Yang dari jalan-jalan itu. Dari yang jalan-jalan itu gitu. Basian. Keren juga ya dari jalan-jalan. Basiannya main padel. Jalan-jalan Kuningan. Denny Malik. Jalan-jalan. LM. Di tas belawai. Oke, gue lebih penasaran dari tadi kan membernya udah 100-an orang. Itu kalau ngebagi aktivitas jadwal lapangan dan segala macam gimana berarti? Lu mesti nanya sampai tuh. Apa maksudnya? Lu maksud nanya ini? Ya kalau misalkan dari sekian banyak member terus emang mau main gitu, bakal limited slot emang pasti. Emang limited slot sih. Cuman gini loh, sampai tuh suka bikin jam-jam orang kerja nggak bisa main gitu. Jadi ya pasti yang main itu. Cuman gue juga suka bingung sih dari dulu pas pedal itu. Tuh rame di jam-jam. Gue kan kita karyawan ya gitu. Orang tuh ngajak, main yuk jam berapa? Jam 1. Wah anjing lah. Nih anak-anak itu udah hidupnya gitu udah damai itu kayak gitu. Masih muda-muda. Masih muda-muda. Makanya juga sih. Muda-muda sih gitu. Nih anak-anak gak kerja apa gimana? Tapi angkatan gue kan banyak juga yang masuk gue yang karyawan gitu. Jadi mereka allocate waktunya juga aneh banget. Jadi banyak yang oke deh gue kalau gitu gue cabut sebelum lunch jam 11 supaya gue bisa main jam 12. Sejam aja. Jam 1 makan bentar balik kantor. Wah. Kan ada tempat mandinya juga gitu-gitu. Pokoknya jadi kayak nyempetin udah waktu lah ya. Iya, udah ada agak sakau-sakau padahal itu tuh bahaya itu. Dan yang penting fotonya ya mungkin ya. Itu juga cukup penting kan. Nah, itu penting namanya. Kalau gue tuh kalau angkatan gue tuh selalu lupa. Pokoknya yang penting distribusi skor tuh paling penting. Oke. Kalau itu jadi ada itu kan ya. Tapi kalau foto kayak sampai akhirnya kemarin baru dipaksa. Tolong dong bikin konten dong gitu. Kita kayak kelihatannya kayak gak ngapa-ngapain gitu loh. Harus ada justifikasi diri lah gitu mesti ngapain gitu kan. Walaupun jelek mainnya ya katanya gitu. Kalau dari event-eventnya sendiri Pladel udah pernah bikin belum Mas? Belum. Makanya kemarin pas Mangput bilang, lu minta kayak yang lain kan kalau di sini ada foto gitu kan keren gitu. Bisa tanya Mangput, lu taruh foto-foto dong di ini ada fotonya deh. PPT. Ntar dulu gue bilang nggak ada, lo lihat IG aja. Gue nggak ada sama sekali. Iya nggak punya lagi. Iya itu doang foto-fotonya gue nggak tahu malah. Iya, Apa nih ada? Yang ada dari mana? Nggak ada kan? Ada nggak? Ada Foto-foto ya. Wah, jangan-jangan foto orang ditaruh anjir. Fotonya Nggak ada kan? Iya tuh. Nggak di IG-nya ini ada di IG. I know. Nggak maksudnya dia waktu itu kayak misalnya gue punya foto kegiatan PL Padel sendiri gitu. Oh. Nggak ada. Tapi ini yang menarik tadi nih, Song. Iya, Awalnya punya lapangan kan karena komplain kan, susah dapat lapangan. Ya, jadi rupanya emang caranya anak PL gitu. Kalau susah main ya bikin sendiri aja gitu. Termasuk lapangan dia bikin sendiri aja gitu. Iya. Dan sebenarnya selain Wipadel ada satu lapangan lagi yang dimiliki oleh anak PL juga gitu. Cuman hari ini nggak bisa ikutan aja gitu. Jadi udah lebih dari satu lapangan nih yang dimiliki oleh anak PL gitu. Iya, tapi kalau nggak bisa privilege sama aja. Iya. Gitu. Tapi yang sebenarnya kejadian seperti itu. Kenapa banyak lapangan dibangun? Karena mereka tadinya nggak bisa main. Lalu mereka bangun lapangan, begitu lapangannya jadi mereka nggak bisa main juga. Itu ironinya di lapangan. Kayaknya ada juga 98 juga buka di dekat rumah gue. Siapa? Si Nicolo. Oh Nicolo ini itu temennya yang mau buka. Oh temennya yang mau buka. Iya. Oh, oke gitu. Tapi mungkin dia ada di situ kan dia ada di teman situ. kantornya dia. Iya waktu itu kan karena ini dekat banget di rumah gue nih. Waktu itu seperti biasa tuh gue tuh kalau di angkatan gue disuruh mula, disuruh WhatsApp, disuruh DM, pokoknya gitu. Pokoknya kalau anak-anak bilang karena pernah nih satu kejadian waktu main sama angkatan gue ada satu namanya Ian kita panggilnya Pak RT gitu kan, emang di kerjaannya juga jadi ketua RT ya. Jadi si Pak RT booking lapangan di Kemang.
Ini lucu banget ceritanya. Jadi booking lapangan di Kemang sambil kerja. Anak-anak waktu itu hari Jumat dia bilang, terus seperti biasa, dia booking pakai credit card, OTP-nya masuk, terus dia lihat, nanti lagi kerja, gitu kan. Lupa dimasukin kan. Datanglah kita ke lapangan tersebut berenam atau berlapan gitu. Datang habis itu anak WhatsApp, atas nama siapa lapangannya? Atas nama gue katanya gitu. Gak ada nih. Nggak mungkin katanya. Gue udah bayar kok gitu. Terus enggak, bener nggak ada. Coba gue telepon dulu. Telepon ke kartu kreditnya. Enggak Pak, nggak ada transaksi Pak di sini Pak. Terus dicek WhatsApp SMS-nya. Waduh, gue gak masukin OTP lagi. Udah kan? Lupa. Jadi kita udah akhirnya nongkrong di situ. Terus dia bilang, terus gue bilang, itu ada klien gue tuh. Gue bilang gitu kan. Nih, lu ngelonte mau gak? Jadi gue udah sampai di angkatan gue, dia bilang, ini kayak temen aneh nih, lonte lapangan nih. Jadi gue ke lapangan, emang ada klien gue tanya, lu main berberapa? Gue tanya gitu. Lu mau main nih? Boleh dong gitu. Berdelapan aja. Ditanya berberapa? Gue berempat sih. Lu berberapa? Gue berdelapan sih. Ya itu sih lu ngejajan gitu kan. Terus gue balik lagi ke anak-anak. Gak bisa nih. Ada lagi kan? Itu ada bule tuh, ada bule. Main berdua doang sama bininya. Samperin. Sir, can we play with you? We can pay double. Terus dia bilang, I'd rather play with my wife. Gue balik lagi ke anak-anak, gue gak bisa nih. Jadi itu menjadi sebuah momok gitu ya buat kita. Akhirnya sekarang dia bilang, pokoknya nih kalau lo ada info segala macem, lo DM aja lo. Akhirnya gue bilang, ini udah nih ya, gue bilang harga diri udah gue buang jauh-jauh. Gue lihat setiap ada lapangan baru di FYP gue lewat, gue follow, gue DM. Bisa membership ada nggak ya gitu kan? Jadi sekarang lu yang urus-urus tuh kalau gitu-gitu. Mau nggak mau ya. kata gue. Tadi juga baru aja selesai mendata untuk main tanggal berapa gitu. Berarti kalau nggak ada sampai Jangan, dia enggak. bisa coba. Bukan, jangan. Bisa jadi admin. Oke, emang harus ada sampai. Bukan, harus ada sampai. Gue bagian lontenya aja. Lonte-lonte. Oke, nah ini untuk komunitasnya sendiri gue balikin lagi ya. Kalau misalkan ngomongin komunitasnya untuk akhirnya lo join gitu sebagai alumni atau anak PL gitu, lewat Instagram aja ada link ya. Ya lewat Instagram bisa, lewat WhatsApp bisa. Oke. Gampang kok, nggak ada. Nggak ada syarat-syarat Lo nggak spesifik. main juga nggak apa-apa tuh. Dari jalan-jalan aja masuk aja. Reklub juga ada, reklub kita ya. Reklub ada, Nah, reklub ada. reklub ada juga. Ya, itu gara-gara sampek juga kalau nggak ada. Nggak ada syarat apapun. Cuma- Tapi begitu lo masuk ke grup nggak dapet slot main juga. Asli. Tapi bisa beli baju, Bisa beli baju. Baju ini bisa. Syaratnya harus berani ngelonte itu. Itu. Ini baju ini desainnya Mas Tri nih. Oke. Ini juga ada ceritanya nih, Pak. Jadi ceritanya sampai bless baju kan, kalau baju ini kayak gini. Ya udahlah ya, kayaknya anak-anak pada kasihan sih itu sebenarnya. Ya udah deh kita beli deh gitu. Itu banyak yang komplain tuh di belakang sama gue, ini desain lu jelek banget. Termasuk dia nih. Oh gitu. Iya, gue bilang, ya gimana dong kalau enggak, kan gue nggak mau ngurusin gitu. Lo urusin gitu. Dia juga aduh gue nggak bisa. Ya udah. Dia bilang gue ada nih nggak dipakai brace desainnya. Jadi ini desainnya brace sebenarnya. Oh gitu. Iya. Dulu. Terus gue, ya udahlah, gue kasih ke samping, Pek, lu jelek banget desain lu pakai dia. Langsung. Ya udah, dia kan terima ya. Ya udah. Sampai udah nggak terima kerja, disuruh jadi admin, bisa dibilang jelek. Sampai kaosnya udah jadi pun masih dikomplain juga. Loh ternyata pakai nama Pak. Enggak lah yang kemarin gini. Katanya biru tua. Kok biru muda? Semua dikomplain tetap. Pertama komplainnya nih, kok benderanya gede banget anjing, kenapa benderanya gede banget. Tapi ya itu sih paling tai sih. Katanya biru muda, gambarnya biru tua, tai gambarnya. Terus dia cuma jawab dari master design, dia bilang gitu kan. Terus oke, ini kamera abang-abangnya jelek nih kan. Udah paling benar sampai lah dia tahan. Sampai tahan banting. Betul. Kalau tahan bantingnya sih iya sih. Iyalah itulah. Benar. Logo siapa yang bikin logo? Logo itu sampai juga. Oh iya? Komplain juga? Dan kita terima juga karena kasihan juga. Iya. Dia udah kerjain soalnya. Ini yang terbaik dari yang ada lah ini. Padahal dia ChatGPT juga gue yakin. Nah, waktu itu warnanya bukan ini, cuman gue yang pek ganti warnanya jadi kuning, Pek. Oh ya diganti warnanya jadi kayak Ya mungkin nih kayak inilah senada sama logonya PL Iya, kayaknya iya. warnanya Iya, benar, nih, ya Betul. kan? Boleh lah. Ya.
Kita sih ada logo baru ya pasti. Serius. Ini suspek sih. Bukan. Sebenarnya logo baru itu alasan untuk bikin kaos lagi. Iya. Oh. Ya ampun. Iya. Udah ada logo baru, Sunpack tahu. Nah, jadi ini gue ada cerita. Sampai banyak cerita deh. Nggak diterima tapi banyak cerita. Udah gak diterima banyak ceritanya. Ini nyambung sama buat lustrum juga nih. Boleh, Sebelum sekalian. kita nih. Nah, ini penting. Jadi waktu Langsung aja. mau lustrum kan kita Oktober lah, gue nggak berani nyebut tanggal karena Ika kan belum ngeluarin tanggal ya. Belum deal ya. Pokoknya Oktober lah kita lustrum. Terus Iksan kontak gua gitu. Iksan kan ketua Ika, dia bilang, "Con, lo mau nggak bikin acara pedal turnamen gitu di mana?" Gua tanya. Gua udah awal. Nah, ini dia nih, minta-minta deh. Di tempat lo. Oke, ya udah. Gua terus ngobrol sama yang lain. Gua udahlah kita bikin aja deh, bikin. Pas saat itu anggota grupnya tuh masih 90-an gua. 90-an, 45 pasang. Banyak nih kayaknya nih nggak bisa ini. Akhirnya adalah satu angka, gue bilang gak berani sebut, ntar pada marah. Satu angka yang kita akhir meeting kayak segini aja ya, yang main ya, oke. Nah terus kayak gitu, mau berapa hari Con gitu. Aduh berapa hari ya gitu. Tadinya mau 3 hari, 3 hari pun gak berturutan tuh. 3 hari tuh 3 minggu, jadi Sabtu gitu. Ya. Wah gak bisa, penuh jadwalnya penuh tuh Sabtu, gak bisa. Ya udah deh, coba lihat lagi. Gue sama orang operation gue lihat jadwal. Wah, ini ada Patrick Raymond nih namanya. Hari Sabtu tendang aja udah ganti. Beneran gue ganti. Jadi dia, gue mepek jadwal lo sih, gue mau pakai buat PL Cup. Oh iya. Oh iya. Langsung terima aja dia. Oh iya. Gitu. Ya habis gimana kok nggak? Ini Jadi- turnamen ini fix partner. Ya sekarang fix partner gue nggak terserah lah, lu mau sama yang jago banget mau yang bego banget terserah deh. Berarti gue boleh minta Kemal kali ya? Minta boleh. Boleh. Dianya belum tentu Iya. mau. Dia belum mau. Iya. Lo kira lo doang yang minta dia ya kan banyak gitu. Nggak lah, mungkin yang beberapa yang udah lumayan advance kita nggak usah main lah gitu, kita biar anak-anak aja main. Soalnya nggak bisa juga sekarang 110 malah kayaknya Itu. it's too much Itu dia juga sih. sih, kita nggak bisa. Nah Dan itu jadi ada lah sekarang buat lustrum, ada beberapa minggu sebelumnya kita udah plot lah. Nanti kalau udah keluar tanggalnya lustrum kita keluarin tanggalnya. Hati-hati tuh kalau udah tanggal segitu. Gue udah bebas coursing itu. Nggak apa-apa, lo main Oh, aja. oke. Cuman nanti gue harus udah dapet siapin baju slot. jantung aja nih. Itu aja. Ya kan? Ngeri banget ya. Kalau main. Oke, next saya berarti bakal bikin lapangan baru lagi gak Mas? Nah ini. Terakhir deh, boleh terakhir deh, terakhir. Iya, permintaannya sih masih banyak ya. Oke. Jadi sih kita pasti perluasin lagi tuh. Kita udah fix pasti perluas yang di Trogong. Terus juga kita lagi bicara sama beberapa lokasi lagi ya. Jadi ya makin banyak kan yang main kan. Betul, Kayak Mas setuju. Ri juga bilang kan awalnya nyoba-nyoba ya. Terus mulai ketagihan, coaching segala macem. Iya, Iya. kucing lagi. Dan olahraga ini ya sosial banget ya gitu ya. Jadi itu kayaknya beda sama tenis ya. Beda. Benis Jadi, habis Padel ini lebih social network ya. Iya. Kalau tenis kan kompetitif banget ya. Tapi kalau kita perhatiin ya antara daerah nih di Jakarta nih. Kalau kita ketemu barat itu kompetitifnya gila-gilaan. tuh. ya. Oh, Tapi Tenis kalau selatan chill banget. Ya. Udah ketawa-ketawa, happy, keluar lapangan kalah, masih salaman tos-tosan. Barat keluar lapangan menang. Lempar raket Iya. bos. Iya. Iya, Iya. kira-kira gitu. Tapi abis main tuh banyak kan nongkrong kan, Yes, stay ya, gitu. ya, ya. Ini cerita waktu kita ngedesain lapangan, lapangannya kan 4, yang main kan 4 dong satu lapangan, 4 kali 4 kan 16 kan. Tempat parkirnya kita siapin 26 deh, gitu. Mestinya kan aman banget ya. Ternyata yang main kan satu lapangan aja bisa 12. Iya. Ada 12 mobil Mas. Iya. Di sebelah lapangan lu nggak ada studio. Ada snapping. Ya buat ngeprint partitur. Belum yang berlapan gak main. Jadi diserbu rame-rame gitu. Gue lihat sih emang orang habis main itu jarang banget ya yang langsung pulang. Itu pasti mereka hangout dulu, nongkrong dulu, bisa setengah jam, bisa 1 jam. Nah itu yang gue lihat beda ya sama kayak tenis atau olahraga raket lainnya. Mungkin jadi lebih mirip kayak golf ya.
Bangkok tuh banyak ini kan networkingnya gitu. Networking ya. Iya. Oke, berarti udah bakal ekspansi lah ke depannya ya. Iya, pastinya. Mesti ditunggu kelihatannya. Kita tunggu nih. Oke, menarik. Ya paling kita udah kupas tuntas semuanya terkait komunitas padel ini ya. Jadi kalau mau join bisa cek di Instagramnya Pladel ya berarti ya. Pladel, oke. Dan mungkin ada tambahan dari Mas Nikita, Mas Irto? Kalau dari gue sih sebetulnya kan gue kan sport ini baru ya. Dan gue dari backgroundnya pemain musik lagi gitu kan yang ini karena kenapa menarik karena ini jadi fenomena juga di industri musik gue gitu. Gue juga punya komunitas bersama teman-teman musisi gitu yang kalau nyari jadwal latihan susah banget, tapi nyari jadwal padel H-7 tuh semuanya bisa gitu. Terus kalau misalnya katanya beberapa teman-teman yang gabung di komunitas lain, kalau misalkan di padel kelar main langsung dibagi kan patungannya berapa, itu semua transfernya cepet semua. Soalnya temanku ada aktif di grup, ada musisi-musisi di grup lain lagi gitu kan. Terus yang kayak di bagian di grup sebelah lama banget ya, di sini cepet banget gitu kan. Terus dan edik sampai gue adalah sama salah satu partner kerja gue gitu ya, produksi yang tahun lalu ada sebuah festival besar gitu di Jakarta di mana kita dari studio satu ke studio yang lain karena kita harus ngejar latihan berikutnya gitu. Nah ini gue pernah berdua sama dia abis main di lapangan mana buru-buru ganti baju karena mesti main di lapangan lain. Sampai di mobil padahal jago juga enggak. Sampai di mobil terus gini, ini kita apa ya ini? Kok bisa pindah lapangan gitu? Jadi ini fenomenanya yang menarik banget buat gue dan teman-teman ya, apalagi di industri musik gitu yang dan kompetitif banget mainnya gitu kan. Gitu. Ya bisa jadi ajang ya ketemu lagi lah ibaratnya. Iya, dan juga di anak angkatan gue juga jadi sering kita punya waktu rutin yang dimana kita ketemu tiap minggu untuk olahraga. Itu kan kapan lagi sih lo main 2 jam, kalau lo main intens kalori kebakar 1000 ada kali gitu. Cuman ketawa-ketawa abis itu makan, biasanya sih impas sama bubur ayam abis itu. Jadi sebetulnya Oke, berarti ya satu-satu dong, Mas Tri juga. Iya boleh Mas Tri, satu-satu. Akhir. Mungkin nantinya kita akan banyak ketemu alumni di lapangan padel. Bukan cuma alumni sekolah tapi alumni tenis, salah. Alumni jalan-jalannya lu. Alumni jalan-jalan loh. Ini serius. Jadi ada karena yang nonton ini kan juga bukan dari PL aja kan mestinya kan banyak orang. Jadi ada dua sisi yang mau saya soroti. Yang pertama dari developer untuk lapangan padel. Tolong please be concern sama airflow udara di lapangan. Jangan sekedar nyari banyak-banyakan lapangan, penuh-penuhan konsumen, tapi airflow-nya nggak kejaga. Yang kedua dari sisi pemain, kalau pada punya smartwatch, pakai deh. Gitu. Karena itu jadi first alert waktu teman-teman main. Udah pakai semua. Aman. Udah pakai semua. Ada alarmnya lagi Mas. Betul. Euforianya, kadang kita kebawa sama euforia permainan, sehingga kita lupa sama faktor U tadi. Gitu ya. Itu aja sih dari gue. Tapi gue kalau boleh nanya satu hal, Tri. Kalau menurut lo padel ini akan sustain atau lebih kepada tren yang ada turunnya? Ya. Menurut lo gimana? Jadi waktu sebelum ada padel, tenis begitu meningkat yang sampai kita sebut sebagai overhype di itu industri. Di akhir Covid ya? Ya di akhir Covid, itu banyak yang tanya juga apakah ini akan sustain atau tidak gitu ya. Jawabannya sebenarnya iya, ini akan sustain. Sebuah olahraga yang sifatnya kompetitif. Saya hari ini gue lawan Econ kalah. Econ besoknya gue akan nantang Econ lagi supaya gue sampai menang. Nah ini yang akan terus berlangsung. Berbeda dengan olahraga yang individual. Kayak lari, jogging dan sebagainya itu kan ya kalau lu punya duit lu bisa jalan-jalan ke luar negeri sambil lari gitu ya. Tapi kalau di padel ini kan lawan A, lawan B yang hari ke hari kita ketemu, kita main, kita lalu ngasah skill. Nah, ini akan terus membawa sampai 5-10 tahun ke depan ya. Ini akan berjalan. Sebagai contoh tadi kan sejarahnya sendiri dari tahun 70 kita baru rame di 2025 bos. Pada kemana aja kemarin gitu kan. Setelah pandemi Bali boom,
Sekarang Bali hampir setiap jengkal tanah, Jakarta pun hampir setiap jengkal tanah yang cukup 2 lapangan sikat padel. Parkirnya terserah deh di studio boleh gitu kan. Nah, akhirnya kan jadi begitu tuh. Waktu kita main nggak dapat slot, aku bikin lapangan lah gitu kan. Itu yang akan terjadi nantinya. Ya pertumbuhannya sangat cepat dari setahun kemarin. Di awal ramenya padel di Jakarta itu gue mencatat 25 komunitas aktif. Di akhir tahun 2024 125 komunitas aktif. Sekarang mungkin sudah 200-300an plus 230 court di Jakarta. Yang sudah bangun dan yang masih akan bangun itu banyak banget. Dan nempel-nempel nih. Jadi kayak warung Madura nih ntar nih. Atau kalau bisa diseling ya, jadi padel warung Madura, padel. Sama studio karena buat parkir. Gila, Bukan sedih buat banget. latihan, Sedih banget. bukan. Sedih banget. Oke dulu. Tadi kan Mas Tri bilang emang bikin banyak banget kan. Ya industri gua kan dari property development. Memang returnnya itu bagus gitu ya. Returnnya bagus. Ini kalau beda. 1 tahun balik modal. Mister number ini. Iya dong, Returnnya harus. bagus buat yang punya tanah juga. Kita bisa kerjasama karena kita ada lahan itu. Itu juga kalau gue sewain belum tentu dapat return yang sama. Iya. Jadi emang dari sisi returnnya bagus. Cuma memang yang gue highlight sekarang kayak Mas Tri bilang banyak banget yang bikin. Dan gue lihat tuh kebanyakan bikinnya tuh karena cuma mau cari duit cepet aja. Jadi asal jadi. Sempit. proper. Iya. Lahannya segitu paksain jadiin. Nggak ada tempat parkir. Nggak ada studio di sebelahnya. Paksain juga. Gak ada studio. Ceritanya bakal Ini bakal sampai seumur hidup ini studio gua nih. Iya. Nanti jadi itu dia potongannya ini pasti jadi studio. pasti itu. Iya. Dan itu gue pikir itu mestinya jangan gitu juga ya, karena nggak sehat juga buat industri padel yang sekarang lagi berkembang gitu. Oke. Iya, makanya seringkali kalau ada teman-teman yang mau bangun lapangan padel, gue selalu explore dulu di awal berapa lapangan, berapa gede lahan. Iya. Karena bukan sekedar itu aja, lebih baik Anda konsorsium deh bikin yang Iya. yang besar, yang proper gitu ya. Iya. Karena PR-nya lapangan padel salah satunya sekarang adalah coachnya. Benar. Jadi Iya. banyak lapangan padel dibuka terus gue main sama siapa? Itu PR banget tuh. Jadi ya banyak akhirnya ball boy dari tenis yang masuk ke lapangan padel baru pegang sebentar, lalu mereka jadi coach, pasang rate, pukulannya berantakan juga. Sementara kalau kita lihat raket padel ini kan dari 370 gram dan paling ringan itu 300 gram. Iya. Sementara teman-teman beli raket padel nggak lihat beratnya, lihat gambarnya bagus apa enggak gitu. Iya, benar. Udah beli aja, mau laki mau perempuan beli aja, atau dia ya kayak seperti ada saya bilang, gue pengen kayak Coelho. Iya. Padahal dia beratnya juga 370 gram. Enggak, gue nggak mau yang ringan. Nah di industri kita buat varian Iya. berat itu. Nah jadi gitu di padel. Kalau buat beginner beratnya masih berapa tuh? Beginner macam-macam ya, seperti Beda kayak juga. tenis sebenarnya. Kalau dia backgroundnya dari tenis bisa mulai dari 360 sebenarnya. Bukan muter ya. Harus ada gitu-gitunya ya, dia belakangnya. Harus ada gitu-gitunya. Lu selain lu konsorsium, lu tanya lu pakai head nggak sih sebetulnya semuanya di sini gitu. Oh, iya. Pakai gue raket pertama gue head. Ya di tempat kita yang dipajang head. Iya. Kalau lo nggak Kalau bawa, saya sewa ya. Iya. Itu sih gue lihatnya itu kalau dari industri ini padel itu emang cukup menarik sih kalau lihat dari kacamata properti ya, karena dia membawa crowd Betul. gitu. Betul. Jadi bisa bikin rame kita kawasan juga gitu. Jadi something yang lagi hype pasti akan jadi sorotan gitu. Tapi alangkah bagusnya kalau yang mau bikin gitu tuh misalnya anak-anak PL yang denger ini juga ya lebih baik proper deh gitu ya. Dulu kan kita kalau masih baru main kan udah jarak antar lapangan dipepet-pepet aja kan. Setelah udah ngerti mainnya ternyata bisa sampai pukul keluar lapangan, bisa keluar. Nah itu jadi sayang juga lapangannya nggak bisa dipakai buat pertandingan. Ya betul. Itu sih. Oke. Chan. Kalau dari gue kan udah lucu-lucunya udah nih sedikit serius deh. Asik. Jadi emang yang diomongin Mas Tri bener lah. Yang mau bikin lapangan tuh pikirin bener lah gitu. Bikin lapangannya jangan sampai nyusahin klien juga gitu ya. Karena kan kita mau panjang nih industrinya ya. Kalau sampai ada kejadian satu pasti cepet tuh nyebarnya. Gitu.
itu satu sih. Terus kedua, emang banyak yang mau bikin lapangan gitu ya. Kita mau jualan juga nih sekarang. WePedal nih terbuka kok untuk kerjasama sama siapapun. Ada beberapa model lah kita bisa itu. Dan kita emang lagi in the process of expansion gitu ya. Jadi kalau ada yang mau datang ketemu kita ngobrol, punya lahan gitu, ada yang males bayar PBB biasanya ya bisa kita hitung-hitungan, kita bisa. Cuman emang kita sedikit curate ya, area-area tertentu emang kita lihat, karena kan ada brand WePedal tuh udah kayak gitu, kita nggak pilih-pilih. Jadi bukannya sombong, cuman emang iya. Ya gitu, we are open gitu, kita terbuka siapa aja mau itu sih. Buat pemain beli ini emang harus sepatu. Jangan pakai sepatu lari, udah iya, pasti. Karena lo pasti cedera. Lo pasti cedera. Dan untuk yang masih muda-muda gitu, nabrak kaca keren sih, cuman nggak harus kok gitu. Itu keren, cuman nggak harus. Jadi ya lo coaching. Emang coaching sekarang kita lagi kekurangan stok banget. Industri ya, ngomong industri ya. Itu di Bali sih banyak, bule udah banyak banget di Bali gitu. Di sini masih dikit, lokal juga dikit. Crossover dari pelatih tenis memang juga nggak secepat itu juga. Karena rata-rata yang masih muda coach tenis tuh mereka juga masih turnamen, jadi mereka belum terlalu mikir untuk pindah gitu ya. Nah pelatih tua mereka kadang-kadang mikirnya, aduh gue udah tua ya, suruh belajar baru tuh kadang-kadang susah juga gitu. Tapi yang Mas Tri tadi bilang gitu, ball boy tenis oke lah emang rada berantakan ya. Cuman if you want to start dan lo tahu ada orang yang itu, ya ajak aja, dia bisa ini kok, feeding juga udah enak, udah lo bisa belajar. Startnya di situ aja sambil lo nyari coach gitu. Banyak kok sekarang coach yang freelance juga, lo nggak harus di itu di klub gitu ya. Gear raket, ya ini banyak yang tiba-tiba gue anak PL gitu, baru aja kemarin tuh ada dana 996 gitu, tiba-tiba gue udah lama nggak ngobrol terus WhatsApp, cuman gue dipaksa nih main pedal, raket apa ya gue. Nah dan gue selalu bilang ini ke orang-orang, lo cari yang murah aja. Terus kedua, kalau lo masih mau merek, secondary market aja gitu. Nggak apa-apa kok lo main pakai itu raket kayak gitu juga. Secondary market bocel-bocel dikit juga udah itu, udah it's good kok gitu. Or sewa gitu. Cuman masalah sewa biasanya malesnya kan bau gitu-gitu ya. Ya itu masalahnya itu. Tapi it's okay lah untuk lo main gitu, nggak for start nggak apa-apa. Jadi yang kita lihat sekarang orang rata-rata emang kalau newbie emang sewa gitu. Dia nggak beli, dia sewa. Nah dia udah mulai oke dikit dia beli dah gitu. Dan cocok-cocokan sih. Ya cocok-cocokan. Yang tadi Mas Tri bilang tuh 360 itu tuh ada maksudnya tuh, kalau lo keberatan main sakit lo tangan lo, malah lo cedera gitu, jangan gitu. Jadi ya lo tahu diri lah gitu. Kemarin gue lihat ada yang pakai babolat Lamborghini, gue udah terus mainnya kayak gitu lah, gue main gelo dia anaknya. Ya udahlah gitu, biarin lah dia gaya deh. Ya maksudnya duit dia juga sih. Gue juga pernah ngeliat orang kayak, wah ini raket mahal banget tapi serve gak ada yang beli. Yang penting di foto bagus. Itu benar. Benar. Ya gitulah, terutama cewek-cewek ya kayak gitulah, nggak apa-apa lah gitu. Oke. Itu aja sih dari gue. Terakhir dari Mas Tirto. Ini nih Dewan Pembina. Dewan Pembina. Ya kalau gue sih tadi kan udah semua tuh dari sisi industri, dari sisi bisnisnya anak PL gitu ya. Kalau gue sih pokoknya seneng aja kita punya komunitas baru gitu ya, mengumpulkan teman-teman brothers yang punya hobi yang sama, mau yang cuman pengen tahu ataupun yang pengen serius gitu kan, tapi at least kita bisa kumpul sama-sama sebagai komunitas baru yang paling cepat ininya penambahan anggotanya gitu. Kalah sama New Wave. Nah itu baru mau bilang, walaupun emang agak susah. Kalau harus mengalahkan itu agak susah, tapi kalau sama bakmi nggak tahu tadi bakmi berapa ngakunya? Sebanyak-banyak ya, karena semua orang bisa makan kan. Oh iya. Nah, ini gua cukup yakin kita kompetitif lah sama PL bakmi ya, kalau dari sisi member gitu. Sama ya. KGB. Sama KGB juga. Kira-kira sama lah, ratusan gitu ya. So ya itu aja sih. Babi. Kalau New Wave
diundang ke sini ngobrolnya apa ya? Nggak bisa. New Wave itu aturannya adalah lo nggak boleh nyelamatin ulang tahun, nothing, Iya. nggak boleh. Iya. Oh gitu. Nah, itu aturannya. Gue nggak ikut soalnya jadi nggak Iya. tahu. Ya. Ya nah, udah ketahuan kita ikut tuh. Pokoknya New Wave nggak akan ada di podcast ini pasti. Nggak ada ya. Nah, sensor terus soalnya setengah jam. Itu aja sih Song. Kayaknya Cukup. cukup. Ya harapannya industri ini bisa berkembang ke arah yang positif lah ya secara development dan bisnis dan segala macam ya. Thank you nih untuk komunitas Pladel ya udah datang ke sini untuk Mas Tri, Mas Nelson, Mas Nikita, Siap. Mas Hoki dan Mas Irto. Sampai ketemu lagi di lain waktu. Thank you. Bye bye. Sekolah Sumber Ilmu.